Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Akbar dari KC223 Prodi Informatika. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang F5 per One atau dengan nama lain Stream Shipper. Nah, Stream Shipper ini itu dulu digunakan untuk menginskripsi suara dan data pada jaringan GSM yang biasanya digunakan pada wilayah Eropa, sekitaran Eropa dan Amerika Utara. Nah, untuk perbandingannya dengan F5 per 2 itu sangat berbeda karena F5 per 2 itu disengaja untuk dilemahkan karena yang digunakan untuk diekspor. Nah, karakteristiknya dari stream chipper ini itu memiliki struktur file yang dapat menghasilkan 228 bit keystream di setiap 4,6 milisecond untuk dengan memiliki kunci sesi sepanjang 64 bit. Dan untuk sejarah singkatnya, dahulu stream chipper ini itu dirahasiakan dan akhirnya dibongkar melalui reverse engineering di tahun 1994. Nah, untuk arsitektur intinya kira-kira sebagai berikut. Register yang pertama itu memiliki 19 bit, register yang kedua memiliki 22 bit, register yang ketiga memiliki 23 bit. Dan jika dijumlahkan seluruhnya totalnya ada 64 bit. Nah, untuk spesifikasi lebih selanjutnya itu kira-kira sebagai berikut. Register yang pertama memiliki panjang 19 bit dan untuk clock bitnya itu di bit yang ke-8 dengan posisi feedback types-nya di bit 13, bit 16, dan bit 17, bit dan bit 18. Untuk register yang kedua panjang bit itu 22, clock bitnya itu pada bit ke-10 dengan posisi feedback types-nya itu di bit 20 dan di bit 21. Untuk register yang ketiga panjang bit 23, clock bitnya itu di bit 10 dengan posisi feedback types-nya itu di bit 7, di bit 20, di bit 21 dan di bit 22 dengan mekanisme linear feedback shifter-nya, yaitu inputnya dari kanan dan bergeser ke kiri. Nah, untuk mekanisme irregular clocking-nya itu yang pertama menentukan clock bit-nya. Nah, jika register 1 pada bit ke-8 itu datanya 1, dan jika register yang kedua clock bit pada bit ke-10-nya itu 0, dan register yang ketiga jika clock bit pada bit ke-10-nya itu 1, dan jika dilihat karena mayoritasnya itu yang paling banyak itu 1, maka hasil akhirnya akan 1. Nah, untuk aturan pergeserannya seperti berdasarkan yang sebelumnya, jika R1 itu mayoritas maka akan bergeser. Jika R2 itu tidak mayoritas maka akan ditahan terlebih dahulu. Dan jika R3 itu yang sebelumnya tadi mayoritas maka akan bergeser. Nah, keunggulan dari stream chipper ini itu dapat menggagalkan serangan korelasi linear yang sederhana. Nah, akan tetapi 70% pola pergeserannya itu dapat diprediksi. Dan akhirnya sekarang dipelajari menjadi titik fokus analisis di kriptografi lanjutan. Nah, lalu di sini saya akan memperlihatkan live demonya untuk live stream chipper itu seperti apa. Contohnya kita masukkan kuncinya, kita asal saja dan kita enter. Nah, untuk awal-awal ini outputnya itu masih 0, dengan 0. Nah, karena stream shipper ini itu tidak memiliki akhir, maka jika kita run otomatis maka
keystream-nya akan terus bertambah, siklusnya akan terus bertambah tanpa batas. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Wildan. Terima kasih kepada Zulfitra yang telah menjelaskan bagaimana A5 itu berjalan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mesin ini dioperasikan secara penuh dan bagaimana pentingnya mengapa mesin ini gagal total untuk melindungi privasi kita di era modern ini. Nah, untuk slide berikutnya ini yaitu ada urutan operasi algoritma yang mana ada 5 langkah. Yang pertama ada inisialisasi, yaitu pertama semua register dibersihkan menjadi 0. Nah, langkah selanjutnya itu ada percampuran kunci dan frame, langkah kedua dan ketiga. Lalu kunci 64 bit dan nomor frame 22 bit dimasukkan. Di sini pergerakannya masih teratur, yaitu, atau disebut juga regular clocking. Yang keempat ada fase pemanasan yaitu warm up. Nah, ini poin kuncinya, mesin dijalankan selama 100 siklus dengan aturan majority vote, tapi outputnya dibuang. Tujuannya apa? Untuk mengacak status internal sekompleks mungkin agar sulit ditebak. Yang terakhir ada generasi keystream. Nah, baru setelah siklus ke 101, mesin menghasilkan 228 bit keystream yang digunakan untuk menginskripsi key Anda. Nah, untuk slide selanjutnya, itu ada mengapa si A5 itu disebut broken buat keamanannya ya. Di sini mengidentifikasi 3 kesalahan fatal dalam desainnya, yaitu yang pertama, panjang kunci di 64 bit. Nah, di tahun 80-an, 60 bit itu besar. Nah, sedangkan di tahun 2025, 60 bit itu bisa dibongkar dengan brute force oleh GPU laptop gaming dalam waktu yang singkat. Ruang kuncinya terlalu sempit. Nah, yang kedua ada plain text struktur. Data GSM ini punya format header yang baku atau standar. Karena peretas sudah tahu sebagian isi pesan header, mereka bisa menggunakan teknik kenaun plain text attack untuk mencari kuncinya. Nah, yang terakhir ada linearitas terselubung. Meskipun pakai aturan majority vote, untuk terlihat acak, komponen dasarnya tetap LFSR yang sifatnya linear. Secara matematis, linearitas ini adalah celah yang bisa dibongkar dengan aljabar sederhana. Nah, untuk selanjutnya, itu ada garis waktu kerentanan si A5 ini. Bukti kegagalannya yaitu terlihat jelas dari sejarahnya. Pada tahun 1994, Ross Anderson pertama kali membongkar algoritma ini lewat reverse engineering. Saat itu butuh waktu lebih dari 1 bulan komputasi untuk memecahkan kuncinya. Bandingkan dengan era modern, dengan hukum Moore dengan teknik rainbow tables, yaitu tabel prakomputasi, hari ini kita bisa mendeskripsi percakapan A5 secara real time, bukan bulan, bukan jam, tapi dalam hitungan detik. Nah, artinya jika menggunakan GSM standar hari ini, percakapannya yaitu praktis telanjang di mata peretas yang punya alat yang memadai. Untuk slide selanjutnya, itu apakah si pembuat A5 ini bodoh? Enggak juga ya. Nah, kita harus melihat konteksnya. Di tahun 1987, chip ponsel sangat lambat dan hemat daya. A5 ini didesain menggunakan operasi XOR dan geser atau shift. Karena itu sangat ringan untuk hardware di masa itu. Itu adalah desain yang efisien, bukan aman. Masalahnya adalah kita memaksakan teknologi tahun 80 untuk mengamankan data di tahun 2025 itu adalah kelalaian. Kayak memakai keamanan yang jadul gitu, dipakai di zaman sekarang. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada rekomendasi dari si A5 Persat ini. Nah, itu status A5 itu dinyatakan broken atau tidak aman. Lalu ada serangan time memory trade-off membuat enkripsi ini tidak ada harganya. Rekomendasinya yaitu operator telekomunikasi harus atau dan sebagian besar sudah mematikan A5/1 dan bermigrasi ke A5/3 atau standar enkripsi LTE 5G yang jauh lebih kuat. Menggunakan A5/1 untuk data sensitif saat ini adalah tindakan bunuh diri ya, bunuh diri keamanan. Nah, untuk kesimpulannya yaitu di sini ada quotes-nya. Keamanan bukanlah produk melainkan proses. A5/1 ini mengajarkan bahwa kita
eee, mengajarkan kita bahwa apa yang aman di tahun 1987 bisa menjadi trivial itu lemah di tahun 2025. Pesan ini menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap algoritma kripto agar tidak terjebak dalam nostalgia teknologi yang sudah rapuh oleh waktu. Jadi ini tuh, sebagai pembelajaran saja, karena ini kan si algoritma maupun si materinya ini tuh cuman buat pembelajaran. Jadi ya mungkin untuk di zaman sekarang tidak dipakai lagi, tapi, lebih baik dipelajari saja. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami, saya dan Zulfitra. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.